Menurut kalian, bagaimana ekspresi seseorang ketika baru saja mendengar satu kabar yang seharusnya ini menyenangkan namun juga sebagai kabar buruk? Menyenangkannya karena aku sangat menyadari jika yang disampaikan melalui pesan WhatsApp oleh Rahma barusan adalah hasil karyaku dalam melakukan segala hal beberapa kali terhadapnya. Buruknya ya karena aku bukan lakinya dan kini lakinya sudah kembali ke pelukannya. Ayo coba, bagaimana ekspresi yang terjadi pada wajahku kini? Sungguh, sulit banget untuk bertebak karena bentuknya aneh, sangat aneh malahan. Bingung, senang, khawatir, dan ragu-ragu pun ada ketakutan di sana menjadi satu kesatuan sekarang dan membentuk sebuah ekspresi. Waduh, pusing gak lu bro? Pusing lah ya. Apa yang mesti gue lakuin kalau udah kayak gini? Dan secara tak sengaja aku palingkan wajahku ke arahnya. Begitu berbalik, begitu juga jantungku berdegup kencang karena Rahma menatap ke arahku. Rahma mengangguk pelan yang masih belum beranjak dari meja kerjanya, membenarkan isi pesannya tadi. Ah, dasar kodir tak beradab. Kenapa nggak main di luar aja waktu itu? Yang bikin gua tiba-tiba merasa aneh dan ganjil karena sikap tak serta tatapannya Rahma yang tak adanya khawatir di sana. Seperti kondisi yang tengah. Mungkin, kenapa aku bilang mungkin? Karena pesannya juga hanya berkesimpulan dari kondisinya yang muntah-muntah dan telatnya datang bulan. Tapi belum kudapati keterangan jika ia sudah mengeceknya secara detail, baik itu dengan menggunakan alat ataupun memeriksakan langsung ke dokter. Rahma masih tenang dan seperti kondisi seperti ini tak perlu mendapatkan kekhawatiran yang berlebih. Apa dia sudah menyiapkan atau mengantisipasi jika memang ia ternyata benar-benar seperti itu? Dan untuk lakinya mengetahuinya, tepok jidat. Tentu saja suaminya bakal tahu, wong tinggal bareng kok. Ya, kecuali lakinya keluar pergi berjihad lagi kayak kemarinan. Bahkan perginya berbulan-bulan hingga Rahma melahirkan nanti. Semoga saja sih begitu harapanku. So, sekarang apa yang mesti aku lakukan? Tenang Raka, harus tenang dalam situasi seperti ini. Kuraih ponselku, kubalas pesannya. Maafkan Akang, ini salah Akang. Begitu kubalaskan pesan Rahma. Setelah menerimanya, dia kembali menatapku. Aku rasa dia baru saja tersenyum. Duh, nano-nano jadinya. Di saat berada pada masalah yang rumit seperti ini, tapi kekasihku masih tenang. Betapa aku ikut lega serta mencoba ikut tenang. Nanti aku akan bicara dengannya, pun ketika ia sudah ingin mengajakku berbicara. Karena mengingat terakhir kejadian ketika aku ke rumahnya, aku tak pernah lagi berkomunikasi dengannya. Sampai saat tadi, di saat sebelum pesan darinya yang mengatakan kondisinya seperti ini. Akang takut, begitu balasan pesan dari Rahma. Aku mengernyit, singkat, padat, tapi menusuk. Enggak, kubalas pesannya kembali. Ada baiknya kita bertemu. Apa kamu ingin beri waktu buat Akang buat bertemu denganmu? Tambahan pesanku ke Rahma. Hayo, kapan? Buset. Aku kembali menoleh kepadanya. Ia mengangguk seolah menambah jawaban atas pesannya itu jika ia juga menginginkan sebuah pertemuan kembali. Kapan kamu mau? Sehabis pulang kantor? Boleh, begitu balasku. Maka setelah itu tak ada lagi pesan darinya. Kujalani sisa hari kerjaku dengan perasaan yang nano-nano dan mencoba untuk merangkai kata demi kata menjadi sebuah rencana yang akan kukatakan ketika bertemu dengannya nanti.
Ketemuannya di rumah aja, Kang. Pesan dari Rahma kembali datang ketika aku tengah siap-siap untuk pulang. Padahal aku sendiri juga baru saja ingin mengiriminya pesan, ingin menanyakan apakah jadi bertemu atau tidak selepas kerja. Malah dia yang lebih dulu mengirimiku pesan. Lalu mengapa dia mengajakku ke rumah? Jangan-jangan ia ingin mempertemukanku dengan suaminya. Waduh. Kamu yakin? Tanyaku untuk memastikan kembali. Yakin? Itu bukan balasan chat, melainkan ucapan yang rupanya Rahma sudah berdiri di dekatku tanpa ku sadari kapan dia datang. Ajak Arni sekalian. Waduh, buat apa? Begitu tanyaku kepadanya. Gak buat apa-apa, diajak aja. Dia pasti paham ketika akan mengajaknya ke rumah Neng. Dari sisi matanya yang terbuka, karena wajahnya masih bertutupkan nikab, kusadari ia baru saja tersenyum. Kamu serius, Neng? Kupastikan kembali karena jangan sampai salah melangkah yang pada akhirnya menghancurkan segalanya. Atau pemikiran Sucon yang baru saja tercetus ini, jika Rahma ingin mengatakan kepada Arni mengenai kondisinya itu karena atas perbuatan lakinya. Mau diar gua. Serius Akang, udah pokoknya ketemu di rumah Neng, jangan lupa ajak Arni. Iya, aku mengambil jeda, kemudian mengutarakan apa yang menjadi ganjalan dalam hati. Tapi kamu gak akan, belum juga ku selesaikan. Rahma menyela. Udah pokoknya sampai ketemu nanti malam. Awas kalau gak datang, Akang yang bakalan rugi.